Kali saya Seradita bisa kembali menemani Anda dalam live update sport edisi Selasa 13 September 2022. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan beragam berita seputar olahraga hanya untuk Anda. Selengkapnya di Tribun News. Kita awali informasi pertama, AS Roma mampu memetik 3 angka dalam lawatan mereka ke markas milik Empoli pada Selasa dini hari. Masing-masing gol yang diciptakan Paulo Dybala dan Tammy Abraham sukses membawa AS Roma menang dengan skor 2-1 atas Empoli. Dengan tambahan 3 poin, anak asuh Jose Marino itu naik ke peringkat 5 klasemen Liga Italia dengan raihan 13 poin. Igor Rossi membuka keunggulan pada menit ke-16 melalui sepakan roket Paulo Dybala dari luar kotak penalti. Dybala berada di posisi yang tepat saat umpan silang Gianluca Mancini dibuang secara tidak sempurna oleh pemain Empoli. Dengan sekali kontrol, Dybala kemudian menyepak bola dengan kaki kirinya yang berakhir di pojok kanan atas gawang lawan. Namun, menjelang turun minum, AS Roma kebobolan. Gawang mereka dijebol oleh Filippo Bandinelli pada menit ke-43. Bandinelli menanduk bola ke gawang Roma usai meneruskan umpan diagonal Petar Stojanovic. Skor 1-1 bertahan sampai jeda. Memasuki babak kedua, Roma mengambil keunggulan mereka kembali pada menit ke-71. Lagi-lagi Dybala terlibat. Akan tetapi kali ini pemain asal Argentina tersebut tidak mencetak gol, tetapi menyuplai assist untuk Tammy Abraham. Dybala bergerak dari sisi kanan penyerangan Roma, kemudian melambungkan bola ke arah tiang jauh. Bola kiriman Dybala lalu disambar Abraham dengan kaki kiri yang membuahkan gol kedua buat AS Roma. Tim Serigala Ibu Kota sebetulnya memiliki kesempatan untuk semakin menjauh dari Empoli ketika mereka dihadiahi penalti pada menit ke-71. Akan tetapi, Lorenzo Pellegrini yang menjadi eksekutor gagal menceploskan bola. Sepakan 12 pas Pellegrini membentur tiang. 3 menit menjelang pertandingan berakhir, Roma digantungkan dengan Empoli yang terpaksa bermain dengan 10 orang menyusul kartu merah Jean Daniel Akpa-Akpro. Namun sampai peluit panjang dibunyikan wasit, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Skor 2-1 untuk Roma tetap bertahan. Kemenangan ini mengentaskan Roma dari tren buruk. Pada 2 laga sebelumnya, Roma takluk 0-4 dari Udinese dan menyerah 1-2 di markas Ludogorets. Klasmen Liga Italia musim 2022-2023 mengalami perubahan setelah pertandingan Empoli versus AS Roma tuntas digelar. Duel Empoli versus Roma diselenggarakan di Stadion Carlo Cancetalani pada Selasa dini hari. Paulo Dybala dan Tammy Abraham mengantar mereka meraih 3 poin dan merangsek naik menuju papan atas Liga Italia. Hasilnya Roma menang tipis 2-1.
Giallorossi saat ini menempati peringkat kelima klasemen Liga Italia dengan koleksi 13 poin dari 6 laga. Sementara itu, Empoli tak beranjak dari posisi ke-16. Klub berjuluk Azzurri tersebut baru mengumpulkan 4 angka. Adapun klasemen Liga Italia saat ini masih dikuasai oleh 3 tim, yakni Napoli, Atalanta, dan AC Milan. Ketiga klub di atas berada di posisi 1, 2, dan 3 klasemen secara berurutan dan memiliki poin identik, yaitu 14. Pada pekan ke-6 ini, Napoli menang 1-0 atas Spezia. Atlanta diimbangi Cremonese dengan skor 1-1 dan kemudian Milan menaklukkan Sampdoria dengan skor 2-1. Tepat di bawah penghuni 3 besar, ada Udinese yang mengoleksi 13 poin di peringkat keempat. Sementara itu, runner-up Serie A musim lalu, Inter Milan, mengoleksi 12 poin dan sekarang duduk di tangga nomor 6. Posisi Inter Milan lebih baik dari Juventus. I Bianconeri tercecer di peringkat ke-8 dengan raihan 10 poin. Usai ditahan Salernitana pada skor 2-2 dalam laga penuh drama. Salernitana sempat unggul 2 gol atas Sinyonya Tua di babak pertama berkat gol Antonio Candreva. Akan tetapi untungnya gol Bremer dan gol telat Leonardo Bonucci menyelamatkan muka Juventus di kandang. Atas tambahan 1 angka, anak asuh Allegri itu gagal menggebrak papan atas Liga Italia. Matchday Bayern Munchen versus Barcelona pada laga kedua grup C Liga Champions akan dihelat di Allianz Arena pada Rabu dini hari. Bintang Bayern Munchen, Thomas Müller, mendapatkan peringatan dari rekan satu timnya, yaitu Sadio Mane menjelang laga kontra Barcelona. Müller mengaku terus diingatkan Sadio Mane agar tidak salah memberi umpan ke striker Barcelona, Robert Lewandowski. Peringatan Sadio Mane di atas tentu saja tidak lepas dari fakta persahabatan Thomas Müller dan Robert Lewandowski. Müller berpendapat bahwa kepergian Lewandowski membuat serangan Die Rotten susah ditebak karena tidak tertuju kepada satu pemain saja. Terlepas dari reuni dengan Lewandowski, Müller memastikan Bayern Munchen dalam keadaan siap tempur menghadapi Barcelona. Sebelum hijrah ke Barcelona awal musim ini, Lewandowski adalah rekan bermain Müller di Bayern Munchen. Lewandowski dan Müller bersama selama 8 tahun sejak musim 2014-2015. Kombinasi keduanya turut membantu Bayern Munchen meraih total 19 trofi bergengsi, termasuk Liga Champions pada musim 2019-2020.
Dalam 2 tahun terakhir, Muller sangat sering memuji Lewandowski. Ia juga merupakan pemain Bayern yang paling vokal menyuarakan Lewandowski pantas mendapatkan Ballon d'Or 2021. Bayern Munchen saat ini duduk di peringkat kedua grup C Liga Champions dengan koleksi 3 poin. Pada matchday pertama, The Bavarians menang 2 gol tanpa balas atas klub raksasa Italia, Inter Milan. Sementara itu, Barcelona duduk di puncak dengan nilai yang sama dengan Bayern, usai menang telak 5-1 atas Victoria Plzen pada pekan pertama. Robert Lewandowski membintangi kemenangan Blaugrana tersebut dengan torehan 3 golnya alias hat-trick. Thomas Muller dan Bayern Munchen wajib berhati-hati karena tren performa Lewandowski maupun Barcelona sedang meningkat. Barcelona asuhan Xavi Hernandez tercatat masih belum terkalahkan musim ini. Julian Nagelsmann tentu sangat berharap Thomas Muller mampu menunjukkan ketajamannya ketika menghadapi Barcelona. Sebab Muller saat ini berstatus pemain yang paling sering menjebol gawang Barcelona dalam sejarah Liga Champions. Rincian statistik performa Muller ketika menghadapi Barcelona adalah 8 gol dan 2 assist dari 7 laga. Jelang Bayern Munchen versus Barcelona, Julian Nagelsmann menyiapkan 1 bek untuk menjaga Robert Lewandowski di Liga Champions. Menghadapi mantan strikernya yang kini menjadi lawan tentu bukan hal yang mudah bagi Bayern. Terlebih saat di Die Rotten, Lewandowski jadi pemain gacor. Begitu pula performanya saat ini ketika bersama Barcelona. Nagelsmann menilai ada 1 bek Bayern yang kerap tampil bagus ketika bertarung dengan Lewy. Sosok yang dimaksud Nagelsmann adalah Dayot Upamecano. Namun untuk posisi bek tengah, Nagelsmann baru bisa memastikan Lucas Hernandez yang akan merumput sejak awal pertandingan. Menurut dia, Barcelona adalah tim yang agresif dan memiliki garis pertahanan tinggi. Kemudian, Barcelona juga memiliki gelandang sekelas Gavi dan Pedri.
Meski memprediksi laga akan berjalan sengit, ia telah menyiapkan strategi khusus. Lukas akan menjadi starter, meski ia belum tahu akan diduetkan dengan siapa. Ia mengungkap, Upamecano memiliki lebih banyak pengalaman bertanding melawan Lewi dan selalu bertahan dengan bagus melawan Lewi. Lewandowski saat ini berstatus top scorer Liga Champions 2022-2023 dengan 3 gol. Bayern Munchen versus Barcelona akan berlangsung dalam laga kedua grup C Liga Champions di Stadion Allianz Arena pada Selasa hari ini atau pada Rabu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemenangan dalam pertandingan ini akan menjadi pemuncak klasmen grup C. Saat ini Bayern berada di posisi kedua klasmen grup C Liga Champions dengan 3 poin berkat kemenangan 2-0 atas Inter Milan. Adapun Barcelona berada di urutan teratas dengan keunggulan produktivitas gol atas Bayern seusai menggilas Victorian Plazen 5-1. Sebelum pertandingan grup C Liga Champions, Robert Lewandowski sempat menitipkan pesan untuk mantan klubnya tersebut. Lewi mengatakan dirinya akan tampil maksimal untuk memberi kemenangan Barcelona. Meskipun ia juga akan bertemu dan melawan mantan rekan-rekan setimnya, sebut saja seperti Thomas Muller. Sementara itu, Bayern Munchen sedang tidak dalam performa terbaiknya. Pasalnya, mereka baru saja meraih hasil imbang ketiga beruntun di Bundesliga usai bermain 2-2 melawan Stuttgart pada Spieltag ke-6. Patut dinantikan laga sengit Bayern Munchen versus Barcelona. Barcelona yang kini diperkuat oleh Robert Lewandowski meningkatkan harapan untuk bisa membawa Barca menang untuk kali pertama di kandang Bayern Munchen. Sebelumnya, termasuk ketika Lewandowski bermain untuk Bayern, Barcelona tidak pernah menang atas musuhnya tersebut di Allianz Arena. Kedatangan Barcelona bersama Lewandowski itu disertai dengan harapan tinggi untuk bisa mengakhiri catatan tidak pernah menang Barca di Allianz Arena. Selama 6 pertemuan Barcelona versus Bayern Munchen di Allianz Arena, Blaugrana tidak pernah memetik kemenangan sekalipun. Laga tandang ke Allianz Arena ini jadi kesempatan Barca untuk mengukur kekuatan tim. Beberapa tahun terakhir, Barca punya rapot buruk setiap kali menghadapi Bayern di Eropa. Bahkan salah satu memori terburuk Barca di Liga Champions adalah kekalahan dengan skor telak 2-8 dari Bayern di edisi 2020 silam. Tak hanya itu, data mencatat bahwa Barca hanya 2 kali menang dalam 13 pertemuan terakhir kontra Bayern. Catatan buruk inilah yang bakal menghantui skuad Xavi Hernandez pada pertandingan nanti.
Saat UEFA Championship League musim 2021-2022, Barcelona dikalahkan Bayern dengan skor 0-3. Sedangkan musim 2014-2015, Blaugrana takluk 2-3. Masih UEFA Championship League, kali ini musim 2012-2013, Bayern berhasil menumbangkan Barcelona dengan skor telak 4-0. Akan tetapi, mereka pernah meraih hasil imbang 1-1 pada UEFA Championship League musim 2008-2009. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, tidak membantah akan rekor buruk Blaugrana kala bersua Bayern Munchen. Namun tak ada alasan untuk meragu. Barca yang sekarang tampak cukup tangguh di era baru bersama Xavi. Menurutnya, kekalahan di masa lalu tersebut tidak lagi bisa menjadi tolak ukur. Ia meminta timnya fokus ke diri sendiri, bukan terhadap ancaman Bayern. Barca yang sekarang mulai menunjukkan potensi untuk bersaing meraih trofi.
Duel lanjutan grup C Liga Champions musim 2022-2023 membuat mata tertuju kepada Robert Lewandowski. Sebab ini pertama kalinya penyerang asal Polandia itu akhirnya kembali ke Allianz Arena. Namun kali ini bukan sebagai tuan rumah bersama Bayern Munchen, melainkan Lewandowski datang sebagai lawan Bayern pada laga kedua grup C Liga Champions. Robert Lewandowski akan langsung melawan Bayern Munchen setelah meninggalkan klub tersebut pada bursa transfer musim panas tahun ini. Lewandowski kini bergabung bersama Barcelona. Lewi resmi meninggalkan Bayern jelang musim 2022-2023 bergulir. Sempat terjadi polemik antara dirinya dengan manajemen tim. Bayern saat itu ingin mempertahankan Lewandowski. Namun sang pemain ngotot ingin pergi dari Allianz Arena dan bergabung bersama Barcelona. Servis Robert Lewandowski selama 8 musim di Bayern Munchen jelas tidak mudah dilupakan. Dalam kurun waktu tersebut, Lewandowski mampu menyumbang 344 gol di semua ajang. Peluang ke Allianz Arena sebagai musuh striker asal Polandia itu kini balik menjadi yang paling mengancam bagi Bayern Munchen. Pasalnya Lewandowski terkenal bengis jika berhadapan dengan mantan klub. Selama 8 musim membela Bayern Munchen, Lewandowski mampu menyakiti Borussia Dortmund yang merupakan mantan klubnya. Ia juga mampu mencetak 27 gol dalam 26 laga versus Borussia Dortmund di semua ajang. Meski sempat menjadi rumah bagi Lewandowski, Dortmund justru menjadi klub yang paling sering dibobol sang striker. Performa terkini Lewandowski semakin memperkuat sinyal bahaya untuk Bayern Munchen. Striker berusia 34 tahun itu sudah mencetak 9 gol dan 2 assist dalam 6 laga bersama Barcelona musim ini. Lewandowski bahkan sudah membukukan hat-trick ke gawang Victoria Plzen yang menjadi lawan pertamanya di Liga Champions musim ini. Laga big match antara Chelsea versus Liverpool pekan ke-8 Liga Inggris mengalami penundaan, menyusul dirilisnya jadwal pemakaman Ratu Elizabeth II pada Senin 19 September mendatang. Kepastian tersebut diumumkan oleh pihak Premier League pada Selasa 13 September dini hari melalui laman resminya. Merujuk kepada jadwal pertandingan awal, duel Chelsea versus Liverpool yang akan berlangsung di Stadion Stamford Bridge pada hari Senin ditunda.
Penundaan itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Ratu Elizabeth II. Keputusan penundaan laga ini mengakibatkan debut Graham Potter menukangi The Blues di Liga Inggris kembali mundur. Awalnya, Potter dijadwalkan debut menukangi Chelsea di Liga Inggris saat melawan Fulham. Namun Potter gagal mengawali tugasnya dalam laga bertajuk Derby London sehubungan wafatnya Ratu Elizabeth II pekan lalu. Duel Chelsea versus Liverpool ditunda lantaran bertepatan sehari sebelum hari pemakaman Ratu Elizabeth II, yaitu pada Senin 19 September 2022. Sudah pasti kepolisian London akan fokus ke sana sehingga kekurangan personil untuk mengamankan pertandingan Premier League. Dua laga Liga Inggris lain yang ditunda adalah Brighton and Hove Albion versus Crystal Palace, serta Manchester United versus Leeds United. Liverpool dan Chelsea baru berlaga lagi di pekan ke-9, yaitu 1 Oktober mendatang. Untungnya Chelsea dan Liverpool masih diizinkan untuk menggelar laga Liga Champions tengah pekan ini. Chelsea menjamu RB Salzburg di Liga Champions pada Kamis 15 September. Ini menjadi debut Graham Potter membesut The Blues. Selain itu, pertandingan ini krusial bagi Raheem Sterling dan kawan-kawan. Lantaran pada matchday pembuka Liga Champions tengah pekan lalu, The Blues takluk di kaki Dinamo Zagreb, yaitu dengan skor 1-0. Artinya kemenangan menjadi target mutlak bagi Graham Potter untuk membuktikan kualitasnya sekaligus mengentaskan klub London itu dari keterpurukan. Adapun pertandingan-pertandingan lain dipastikan akan bergulir sesuai jadwal.
Tribuners, duel Liverpool versus Ajax Amsterdam pada laga kedua Liga Champions Grup A akan dihelat di Anfield pada Rabu dini hari. Ibarat kapal besar, Liverpool sedang oleng. Ini kesempatan terbaik Ajax Amsterdam menenggelamkan armada Jurgen Klopp di Liga Champions. Liverpool mengusung misi bangkit dari kekalahan 1-4 atas Napoli kala berjumpa Ajax Amsterdam. Namun misi itu bakal sulit karena Ajax masih sempurna musim ini. Melihat rekor pertemuan, hasil akhir partai Liverpool versus Ajax condong memihak si merah dari Merseyside. Ajax sedang dalam laju 7 kemenangan beruntun sejak mengawali Liga Belanda musim 2022-2023. Mereka menjalani start brilian dengan mencetak 25 gol alias nyaris bikin 4 butir per partai. 5 pertandingan terakhir juga berujung clean sheet. Pada laga pembukaannya di Grup A Liga Champions, Ajax menggilas Rangers FC 4-0 untuk menduduki puncak klasemen sementara. Tim ibu kota Belanda tidak kewalahan meski baru saja ditinggal nahkoda lama Erik ten Hag yang membawa serta anak buah andalannya ke Manchester United. Ajax tetap stabil dengan komandan baru, Alfred Schreuder. Ia melihat Ajax sangat bersenang-senang. Bahkan ketika menjual banyak pemain, mereka bisa mendapatkan tim baru yang bagus secara cepat. Di pihak lain, kapal Liverpool yang dinahkodai Jurgen Klopp sedang oleng. Mereka dihantam ombak besar di sana-sini. Inkonsistensi permainan, cedera, hingga melempemnya pemain andalan menjadi masalah yang menyertai perjalanan Liverpool awal musim. Semenjak kemenangan atas Manchester City di Community Shield, The Reds kehilangan rupa tim juara. 7 pertandingan beruntun dilalui dengan 2 kemenangan saja. Cedera 7 pemain terbaru, Andy Robertson, bikin Klopp terus memutar otak. Absennya gol Mohamed Salah dalam 4 partai beruntun jadi masalah yang harus segera dicari solusinya pula. Selain itu, kebocoran lambung kapal yang seharusnya dijaga Virgil van Dijk merupakan problem ketara yang belakangan bikin situasi jadi rumit.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Borussia Dortmund dipastikan akan mengunjungi Indonesia pada saat jeda Piala Dunia 2022 Qatar akhir tahun ini. Kepastian itu disampaikan Borussia Dortmund pada Senin 12 September malam. Dengan rilis resminya, Borussia Dortmund juga akan mengunjungi dua negara Asia Tenggara lainnya, yaitu Singapura dan Vietnam. Tur Asia Tenggara Borussia Dortmund itu akan berlangsung selama 11 hari, mulai 21 November hingga 1 Desember mendatang. Borussia Dortmund nantinya tidak hanya berkunjung, melainkan juga melakoni uji coba menghadapi tim lokal Indonesia, Vietnam, dan Singapura. Namun mereka masih belum memberitahu identitas tim lokal Indonesia yang akan mereka hadapi maupun jadwal kedatangan mereka. Rumor yang muncul saat ini adalah Dortmund akan menghadapi Persib Bandung atau Persebaya Surabaya. Terlepas dari hal tersebut, Borussia Dortmund dipastikan tidak akan membawa skuad terbaiknya. Niklas Sule, Thomas Munir, Jude Bellingham, lalu Giovanni Reina, Thorgan Hazard, hingga Marco Reus adalah contoh bintang Dortmund yang diprediksi akan absen dalam tur Asia Tenggara nanti. Sebab 6 nama di atas kemungkinan besar akan dipanggil memperkuat negara mereka masing-masing saat Piala Dunia 2022. Sebastian Kehl, selalu Direktur Olahraga Dortmund, menyatakan komposisi skuad untuk tur Asia Tenggara nanti juga berisi pemain U23 dan U19. Pelatih Dortmund, Edin Terzic, mengaku sudah tidak sabar bertemu dengan para fans klub di Asia Tenggara. Ini bukan pertama kalinya Borussia Dortmund mengunjungi Indonesia. Mereka juga pernah bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi Indonesia Selection pada Desember 2007. Uniknya, Dortmund ketika itu masih dilatih oleh arsitek Persija Jakarta saat ini, yaitu Thomas Doll. Mantan pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, curhat di Twitter setelah dirinya dipecat klub yang berjuluk The Blues tersebut. Dalam cuitan akun Twitternya pada hari Senin, Thomas Tuchel mengaku hancur saat dipecat Chelsea.
Diketahui Thomas Tuchel resmi dipecat Chelsea pada Rabu 7 September 2022. Ia dipecat ketika Chelsea dikalahkan Dinamo Zagreb dengan skor 1-0 pada partai perdana grup E Liga Champions. Selain itu, Tuchel juga sudah menganggap Chelsea sebagai rumahnya sendiri. Meski demikian, ia tetap berterima kasih kepada semua staf, pemain, dan manajemen Chelsea karena membuatnya merasa sangat disambut. Saat menahkodai Chelsea, Thomas Tuchel berhasil meraih gelar Liga Champions musim 2020-2021. Ia merasa terhormat telah menjadi bagian dari sejarah klub ini dan kenangan selama 19 bulan terakhir. Tidak hanya sukses membawa Chelsea meraih gelar Liga Champions, Tuchel juga memberikan prestasi yang lainnya. Prestasi yang lainnya adalah ia berhasil membawa The Blues menjuarai Piala Super Eropa. Tuchel membawa Chelsea meraih gelar juara Piala Super Eropa pada 2020-2021. Trofi ketiga yang diberikan oleh Tuchel untuk Chelsea yaitu Piala Dunia antar klub. Chelsea mampu menyabet gelar juara Piala Dunia antar klub pada musim 2021-2022. Saat itu, Chelsea sukses mengalahkan klub asal Brasil, yaitu Palmeiras. PSSI sejauh ini belum bisa memutuskan terkait venue untuk menggelar pertandingan kedua laga FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Curaçao. Awalnya, Jakarta International Stadium diproyeksikan untuk dipakai laga Timnas Indonesia versus Curaçao pada 27 September mendatang. Namun kini stadion yang akan digunakan masih dipertimbangkan antara Stadion Pakansari atau Wibawa Mukti. Sekjen PSSI Yunus Nusi menilai Timnas Indonesia melawan Curaçao belum memungkinkan digelar di Jakarta International Stadium. Ia menilai JIS diharapkan bisa dipakai pertandingan Timnas Indonesia 3-5 tahun ke depan. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Curaçao sebanyak 2 kali dalam laga FIFA Matchday edisi September 2022. Laga perdana akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September mendatang. Lalu untuk laga kedua, PSSI mempunyai opsi untuk menggelar pertandingan itu di Stadion Wibawa Mukti pada Selasa 27 September. Sebelumnya PSSI sempat mengatakan bahwa laga kedua Timnas Indonesia kontra Curaçao akan digelar di JIS Sunter Jakarta Utara. Akan tetapi, Jakarta International Stadium tidak jadi dipakai dengan alasan belum standar FIFA.
Lalu opsi pertandingan pindah ke Stadion Pakansari, Cipinang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perpindahan venue kedua dari CIS ke Stadion Pakansari sangat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Terlebih Stadion Pakansari banjir saat dipakai dalam pertandingan Liga 1 musim 2022-2023. Yunus Nusi mengatakan pihaknya sudah mengetahui perbincangan di media sosial tentang Stadion Pakansari yang banjir. Dikatakan olehnya, PSSI berniat untuk bertemu dengan Bupati Bogor agar bisa direnovasi sistem perairan Stadion Pakansari supaya tidak banjir. Ini dilakukan agar pada pertandingan Timnas Indonesia melawan Curaçao tidak ada lagi banjir. Meskipun demikian, belum diketahui kapan pertemuan PSSI dengan Bupati Bogor. Yunus Nusi mengutarakan standar PSSI untuk stadion yang akan digunakan. Ia juga menyoroti soal akses bus dan beberapa pagar pembatas dalam Stadion Jakarta International Stadium. Kemudian ada beberapa pagar pembatas CIS di lantai 2 dan lantai 3 yang dapat dilihat olehnya tidak terlalu kuat. Selanjutnya Tribuners, Borneo FC akan melakoni laga away pada pekan ke-10 Liga 1 musim 2022-2023 ke markas Bayangkara FC di Stadion Wibawa Mukti Cikarang pada Selasa 13 September. Jelang menghadapi Bayangkara FC, pelatih Borneo FC, Milomir Seslica, mengatakan dirinya sudah memberikan latihan khusus kepada para pemainnya. Borneo FC hanya memiliki waktu kurang lebih 3 hari untuk mempersiapkan diri. Waktu yang mepet itu pula yang membuat Milomir Seslica berniat melakukan rotasi pemain. Mantan pelatih PSM Makassar berharap semua pemain yang nantinya bermain mampu memberikan yang terbaik selama di lapangan. Sektor pertahanan jadi hal yang diperkuat. Apalagi pada laga sebelumnya, Borneo FC harus bermain imbang dengan skor 2-2 saat menjamu Persita Tangerang. Milomir Seslica bertekad saat menghadapi Bayangkara FC. Skuadnya bisa kembali bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Seperti diketahui, Borneo FC sudah tidak lagi meraih kemenangan di 2 laga terakhirnya. Pada pekan ke-8, Borneo FC menelan kekalahan dari Persikabo 1973 dengan skor tipis 2-3. Kemudian Stefano Lillipali dan kawan-kawan hanya bermain seri pada pekan ke-9. Hingga pekan ke-9 ini, Borneo FC berada di urutan kelima dengan mengemas 19 poin. Sementara Bayangkara FC berada di peringkat ke-14. Pertandingan nanti juga sangat penting bagi The Guardians guna menjauh dari zona degradasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pelatih Bayangkara FC, Widodo Cahyono Putro, menilai bahwa lawan mainnya nanti, yaitu Borneo FC, mempunyai lini depan yang sangat berbahaya. Terutama 2 pemain sayapnya, Terence Puhri dan juga Stefano Lillipali. Kedua pemain tersebut mempunyai kecepatan dan pergerakan yang sangat membahayakan pertahanan lawan. Tak hanya itu, Mateus Pato yang tercatat masih produktif mencetak gol juga tak luput dari pengawasan Anderson Sales dan kawan-kawan. Pertandingan putaran ke-10 Liga 1 antara kedua tim itu akan tersaji di Stadion Wibawa Mukti Cikarang, markas Bayangkara FC pada hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Borneo FC diyakini bakal menjadi ujian yang sesungguhnya bagi Bayangkara FC.
mengingat Pesut Etam berada di peringkat kelima klasemen sementara Liga 1 Indonesia. Pasalnya dari 9 pertandingan yang dijalani, anak asuh Milomir Seslija membukukan 6 kemenangan, 1 kali imbang, dan kalah 2 kali. Borneo FC berhasil mengumpulkan 19 poin sejauh ini. Jelang pertandingan tersebut, pelatih Bayangkara FC, Widodo Cahyono Putro, menekankan kepada para pemainnya untuk tampil all out. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada Awan Seto dan kawan-kawan untuk bisa memaksimalkan peluang menjadi gol yang memang selama ini masih menjadi PR para pemain Bayangkara FC. Sementara itu, pemain tengah Bayangkara FC, Wahyu Suboseto, bertekad untuk bisa membawa timnya meraih hasil positif pada laga nanti. Ia dan para pemain lainnya pun sudah siap untuk menerapkan strategi khusus yang diberikan oleh Widodo. Hasil kemenangan sejatinya akan membuat Bayangkara FC yang kini berada di peringkat ke-14 menjauh dari zona degradasi. Pekan ke-10 Liga 1 2022-2023 akan dimulai pada Selasa ini, 13 September 2022. Ada pertandingan besar antara Persija Jakarta melawan Madura United. Laga pekan ke-10 bakal dibuka dengan laga juga Bayangkara FC melawan Borneo FC Samarinda. Laga Bayangkara FC melawan Borneo FC tersebut akan dimulai pada Selasa hari ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Rabu juga hanya menyiarkan satu pertandingan antara Persita Tangerang melawan PSIS Semarang. Laga tersebut bakal langsung disiarkan pukul 15 waktu 30, maksud kami pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari Kamis bakal ada 4 jadwal pertandingan sekaligus. Laga tersebut bakal tersaji big match antara Persis Solo melawan Bali United di Stadion Manahan. Bali United dalam rekor kemenangan beruntun bakal menantang tuan rumah yang datang tidak dalam performa terbaiknya. Laga ini sekaligus jadi kesempatan Bali United untuk mengkudeta posisi Madura United yang bertandang ke kandang Persija Jakarta pekan ini. Tentu Persis Solo wajib mewaspadai ancaman bola-bola atas Bali United yang jadi kekuatan andalan mereka. Pada hari Jumat 16 September juga hanya memainkan satu pertandingan. Laga hari itu menyajikan pertandingan ketiga Luis Milla bersama Persib Bandung melawan Barito Putra pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung yang tengah menanjak sudah siap menantang Barito Putra yang tengah kesulitan mendapatkan performa terbaik. Jadwal pekan ini akan dimainkan hingga Sabtu 17 September, yaitu ada 2 pertandingan. Laga perdana mempertemukan Persik Kediri melawan Arema FC di Stadion Brawijaya pada Sabtu sore. Laga ini sekaligus jadi pertemuan perdana Xavier Roca melawan mantan klubnya. Xavier Roca sempat melatih Persik Kediri sebelum diberhentikan usai menelan hasil buruk hingga pekan ketiga. Duel terseru tentu aja Persija Jakarta melawan pemuncak klasmen sementara Madura United. Persija juga datang dengan performa terbaik usai mendapatkan 5 kemenangan beruntun. Persija juga bakal berhasil memecahkan rekor kemenangan tandang setelah sekian lama, yaitu melawan Barito Putra dan Arema FC.
Rekor tersebut sekaligus memberi suntikan moral kepada Michael Kremenchuk dan kawan-kawan untuk melangkah maju melibas pemuncak klasemen sementara. Laga Persija melawan Madura United ini bakal jadi penutup pekan ke-10 Liga 1, yaitu pada Sabtu 17 September malam. Memasukkan timnas Portugal dalam daftar juara Piala Dunia 2022 adalah hal yang sepantasnya dihuni oleh Cristiano Ronaldo. Dengan generasi emasnya pada tahun ini, mereka siap bersaing di tangga perebutan trofi. Timnas Portugal memiliki sederet nama elit dari lini belakang hingga depan untuk Piala Dunia 2022 yang bakal digelar pada 20 November mendatang. Nama-nama seperti João Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandes, João Felix, hingga winger andalan AC Milan Rafael Leao sedang harum-harumnya berkompetisi di Liga Elit Eropa. Nama-nama mentereng di atas diharapkan mampu menjadi pelayan sempurna Cristiano Ronaldo. Sudah rahasia umum jika Portugal begitu mengandalkan peran peraih Ballon d'Or itu di setiap ajang yang mereka ikuti. Sebutan Ronaldo yaitu sentris begitu melekat untuk peraih Piala Euro tahun 2016 itu. Meski sudah berusia 37 tahun, atribut Ronaldo perihal menjebol gawang lawan masih belum habis. Jumlah golnya bersama Manchester United masih mencapai angka 24 di musim lalu. Meski musim ini, Ronaldo sudah mengalami paceklik gol bersama MU karena tak mampu mencatatkan namanya di papan skor pada 7 laga. Akan tetapi, ia tetaplah moncer pada Piala Dunia 2022. Pasalnya, juru taktik Portugal, Fernando Santos, begitu percaya dengan kemampuan yang Ronaldo miliki. Baginya, makin bertambahnya usia Ronaldo, ketajamannya di depan gawang juga semakin ganas. Piala Dunia 2022 nampaknya bakal jadi edisi Piala Dunia terakhir bagi Ronaldo. Pasalnya di edisi Piala Dunia selanjutnya, ia bakal berusia 41 tahun. Dan rasanya sulit untuk melihat kapten timnas Portugal itu bermain hingga usia kepala 4. Di Piala Dunia 2022 November mendatang, Portugal berada satu grup dengan Ghana, Uruguay, dan wakil Asia yaitu Korea Selatan. Jelas, partai antara Portugal versus Korea Selatan bakal menjadi sorotan paling tajam. Pasalnya persaingan antara Ronaldo dengan bintang Korea Selatan, Son Heung-min, sudah menjadi di Liga Inggris musim lalu. Kita berada di penghujung Tribun News Sport pemirsa. Saya Saradita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.